Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Negotiation oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pertama adalah pengertian dari public speaking. Hingga kini tampaknya belum ada pengertian public speaking yang pas. Dalam bahasa Indonesia kita masih menyebutnya public speaking, sama dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum, berbicara di depan publik, atau pembicaraan publik. Namun, jika dilihat dari bahasa Inggris, istilah public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public and speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat. Speaking artinya berbicara. Jadi, public speaking adalah berbicara di depan orang banyak atau berbicara di depan sebagian besar kelompok. Ada begitu banyak definisi tentang public speaking dari berbagai sumber. Yang pertama, Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to a usually large group of people, atau public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Dan yang kedua, menurut M.S. Romley, public speaking dimaknai sebagai berbicara di depan umum, utamanya ceramah atau pidato. Secara luas, public speaking mencakup semua aktivitas berbicara, yaitu komunikasi lisan di depan banyak orang, termasuk dalam rapat, membawakan acara atau jadi MC, presentasi, diskusi, briefing, atau mengajar di kelas. Selanjutnya adalah pengertian dari negosiasi. Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat di Uli Nuha tahun 2013. Sedangkan menurut Robbins tahun 2003, mengartikan negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Dan sedangkan menurut modul Garuda Sales Institute, mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Sejarah public speaking: sebelum ada istilah public speaking, maka lahirlah istilah retorika. Sebelum Masehi di Yunani, yang artinya keahlian berbicara atau berpidato. Dalam perkembangan retorika mengenal tiga bentuk, yaitu demi penemuan kebenaran, Socrates disebut bapak retorika. Demi kekuasaan ataupun kemenangan saja, atau sesuai dengan filsafat sofisme, sebagai alat persuasi yang banyak menggunakan penemuan-penemuan terakhir di bidang ilmu jiwa, dan karenanya mulai menggunakan nama scientific rhetoric. Retorika bertitik tolak pada pemikiran bahwa manusia dapat menggunakan perasaan atau pendapat yang umumnya benar. Dilihat dari sejarah, manusia mempunyai hasrat dan kebutuhan untuk menyampaikan segala perasaan, pengalaman, dan pendapat-pendapatnya kepada sebanyak mungkin orang. Di samping menceritakan kepada orang tertentu, dalam penyebaran agama pada abad ke-5 ke Mesir, Babilonia, dan Persia yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai bakat retorika, karena tanpa bakat berbicara pada waktu itu, maka pesan yang akan disampaikan belum tentu dapat diterima dan dimengerti. Sekarang, peranan media massa yang membantu penyampaian pesan kepada pendengar, penonton, dan pembaca. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika mulai digeser speech communication atau oral communication, atau lebih dikenal dengan public speaking. Yang selanjutnya adalah metode penyampaian public speaking and negotiation. Yang pertama ada impromptu, merupakan metode penyampaian yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Metode ini sangat bergantung pada wawasan si pembicara karena bisa jadi topik yang diminta ialah topik yang tidak atau belum dikuasai oleh si pembicara. Yang kedua ada manuskrip. Metode manuskrip adalah metode penyampaian dengan cara membaca naskah.
biasanya dilakukan saat berpidato. Yang ketiga adalah memoriter, adalah metode yang dilakukan dengan cara menghafal naskah secara utuh. Dan yang keempat ada extemporer. Metode extemporer adalah metode yang dilakukan dengan bantuan media atau alat-alat penunjang presentasi lainnya. Yang selanjutnya adalah metode penyampaian negotiation. Yang pertama, membuat target pencapaian negosiasi. Yang kedua, membuat riset yang komprehensif. Tiga, fokus tujuan utama negosiasi. Yang keempat, bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Yang kelima, menyiapkan alternatif win-win solution. Yang selanjutnya adalah ekspresi suara public speaking and negotiation. Yang pertama, tone, yaitu nada suara. Yang kedua ada power, yaitu kekuatan suara. Yang ketiga ada timbre, yaitu warna suara. Yang keempat ada speed atau tempo. Yang kelima ada volume, yaitu kebulatan suara dan nada suara. Dan yang keenam ada nafas. Pernafasan yang dianjurkan untuk kegiatan public speaking adalah pernafasan diafragma. Yang ketujuh ada artikulasi. Kedelapan ada vibrasi, yaitu proses menciptakan getaran-getaran halus pada suara. Yang selanjutnya adalah body language atau bahasa tubuh atau aspek nonverbal. Yang pertama gerakan dan isyarat. Yang kedua ekspresi wajah. Yang ketiga ada suara. Yang keempat atur pernafasan. Yang kelima kontak mata. Yang keenam ada movement. Yang ketujuh tunjuk diri sendiri ketika mengucapkan kalimat positif. Yang kedelapan ada memahami ekspresi wajah. Dan yang kesembilan selalu mengevaluasi diri. Poin yang selanjutnya adalah aspek verbal. Yang pertama ada artikulasi atau kejelasan. Kedua ada intonasi atau nada bicara. Yang ketiga ada volume. Yang keempat adalah speed atau tempo. Yang kelima adalah pace atau langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Yang keenam pause, yaitu pengaturan jeda dari per kalimat. Ketujuh aksentuasi atau stressing. Yang kedelapan pemenggalan kalimat. Yang kesembilan inflection, yaitu perubahan nada suara. Selanjutnya adalah analisa audiens. Yang pertama ada direct observation, melakukan observasi langsung untuk mencari data kualitatif. Yang kedua adalah inference, atau memberikan kesimpulan merupakan perpanjangan logis dari direct observation. Yang ketiga yaitu data sampling. Metode ini adalah metode yang terakhir, yaitu data sampling atau sampel data. Data sampling ini kita memberikan angket atau kuesioner yang berupa pertanyaan atau pernyataan mengenai sebuah topik yang ingin diajukan oleh seorang yang akan melakukan public speaking dalam mencari tahu audiensnya. Maka kesimpulannya adalah, dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah bergulirnya percakapan, siapa saja yang terlihat atau berada dalam wadah itu, dalam dunia komunikasi yang terdiri dari komunikator, ada pesan dan komunikan, semua ini kalau berfungsi melalui saluran yang disebut media. Kehadiran public relation dalam kegiatan komunikasi yang berperan adalah komunikator atau public speaker. Dalam pelajaran ini, pengetahuan yang akan menjadikan seseorang atau komunikator sebagai pembawa pesan mempunyai kemampuan untuk menyajikan gagasan kepada audiens. Dengan demikian, komunikator mengungkapkan ide dan dengan kemauan dengan tepat, cepat, dan taktis sehingga membuat audiens mengerti. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.